Sobat Bali Express, selamat datang di acara kita hari ini. Kali ini kita mungkin akan sedikit membahas tentang yang namanya singing bowl, ditemani oleh teman saya juga. Siapa namanya Pak? Haikal Pratama. Haikal Pratama. Beliau juga ahli singing bowl. Bukan ahli lah. Biasa orang ahli selalu merendah. Baik. Sebelumnya, Mami, boleh nggak saya sedikit bertanya terkait dengan singing bowl? Iya. Nah, sejarah dari singing bowl itu yang sekarang kan sering dikaitkan dengan aktivitas tarot, Iya. penyembuhan alternatif, pembersihan aura. Nah, bisa nggak Mami ceritakan sedikit tentang sejarah dari digunakannya singing bowl? Sejarahnya sebenarnya simpel banget. Jadi ini sebenarnya berasal dari Tibet ya. Sebenarnya aslinya singing bowl itu yang pertama kali diciptakan di dunia atau bahkan di Tibetnya langsung di Cina sana itu dengan bahan tembaga dan ada tambahan beberapa unsur lainnya. Sebenarnya ini asal mulanya bukan untuk singing bowl. Kalau mau mendalami lagi asal mulanya singing bowl. Karena ini dulu dipakai untuk wadah makan para biksu pada saat mereka harus naik turun gunung. Karena ketika makanan ditaruh di sini, kadar panasnya ini sangat kuat dan tahan lama. Tapi karena selalu dipakai, terjadi terus ketika makanan tadi yang akhirnya mereka makan dari sini, mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dan berubah dalam dirinya. Kayak ada kekuatan fisik, ada kekuatan spiritual, atau ada hal-hal yang lain yang dia rasakan. Akhirnya di situ mereka mencoba. Dari asal mula gini, baru mereka mendapatkan yang namanya vibrasi-vibrasi atau getaran-getaran. Nah, dari situ asal mula yang simpel banget. Tapi kemudian ini akan langsung diadaptasi sama mereka untuk dijadikan pengobatan, buka aura. Terus apa lagi, Mas? Vibrasi ya, getaran vibrasi, membersihkan energi. Iya. Karena kan dia mengeluarkan vibrasi ya. Terus untuk singing bowl-nya sendiri, itu kan aslinya mangkok para biksu di Tibet, dibuat dari kuningan, tembaga, dan unsur-unsur logam sendiri. Iya. Nah, di saat ini singing bowl itu sendiri kan terus digunakan sebagai media pembersihan seperti kata Mas Haikal, seperti kata Mas sendiri tadi. Singing bowl sejak kapan di Indonesia, atau menurut Mami sendiri sejak kapan di Indonesia atau di banyak negara digunakan sebagai bisa dikatakan sebagai benda, salah satu benda? Kalau masalah sejak kapannya ini sudah lama banget dan nggak ada yang bisa tahu waktu pastinya ya, entah tahun berapa. Tapi sejak yang namanya ada apa ya, satu keyakinan atau satu agama yang berpindah-pindah ke setiap kota, setiap negara, ini pasti selalu sudah ada pada masa itu. Jadi kalau masalah waktunya secara detail aku sendiri kurang paham gitu. Tapi memang ini sudah dari sekian abad lalu udah ada. Even bukan hanya orang yang agama Buddha atau Hindu ya. Bahkan untuk orang-orang yang Muslim, Kristen yang memang mereka percaya ini bisa menyembuhkan atau bahkan bisa healing, banyak yang sudah menggunakan. Jadi udah kayak trendsetter sih kalau saat ini. Terutama faktor Mbak Rara kemarin saya dengar penjualan singing bowl lumayan meningkat di Indonesia hanya demi konten anak-anak pada. Itu singing bowl yang di Indonesia yang penjualan meningkat, efek Mbak Rara itu apakah singing bowl itu bisa digunakan sebagai salah satu media pemanggil hujan? Kalau masalah pemanggil hujan sebenarnya bisa, mungkin dari vibrasinya ya. Tapi sebenarnya sisanya adalah memang mungkin Mbak Raranya punya gift. Dari leluhur mungkin, atau memang dari dirinya bisa memanggil hujan atau menggeser atau menghentikan hujan. Tapi sisanya menurut aku dengan singing bowl ini adalah membantu mempercepat. Karena vibrasinya atau suaranya kan menggelegar. Enggak? Barangkali ada tambahan? Kayak sebenarnya bukan dari singing bowl-nya, itu dari diri dia sendiri gitu sih. Karena dia kan mengeluarkan vibrasi, mengeluarkan gelombang suara tuh. Dia bisa aja memecah energi. Jadi yang tadinya mau hujan tiba-tiba energinya buyar itu.
Kalau dibilang memanggil hujan kayaknya kurang tepat sih. Itu ilmu dari diri dia sendiri gitu. Nah, singing bowl sekarang tadi kan dijelaskan bentuk awal singing bowl itu terbuat dari logam. Nah, ini Logam. banyak banget ini. Apa ini bisa disebut singing bowl ini? Bisa Ya. dijelaskan nggak? Singing bowl itu kan syaratnya harus bersuara, bergema, bervibrasi. Kalau ini disebut juga kristal singing bowl. Bisa dijelaskan nggak fungsi dari kristal singing bowl itu? Ya, dia memiliki kemampuan untuk healing, memiliki vibrasi, getaran vibrasi, menyembuhkan, menenangkan. Bisa juga membuka cakra dan aura. Seperti di sini kan ada 7 nih, karena 7 cakra ya, ada Cakra utama. cakra utama sampai Crown. ke crown cakra. Itu semua beda-beda fungsi dan beda-beda manfaatnya. Ya, Jadi dia singing bowl ini dia punya vibrasi yang berbeda-beda. Ada yang 512, yang 413, Ada yang- 312. Itu apa lagi itu? Saya bingung. Ya, itu Bisa dijelasin setiap nggak, Mas? cakranya, setiap cakranya. setiap cakra punya gelombangnya masing-masing. Kalau ini kan dia noce, dia dia cakra root. Dia lebih gitu. Fungsi dari vibrasi suara itu sendiri untuk apa? Sebenarnya fungsi dari vibrasi itu dia memecah gelombang yang negatif ya. Karena sama aja kayak kita kalau lewat tempat angker kita harus klakson. Suara tadi kan memecah energi negatif. Vibrasi positifnya masuk lagi kembali. Yang negatifnya dia buyar karena si frekuensi di suara ini dia memiliki frekuensi. Jadi kalau kita masuk ke terowongan kita klakson bukan karena minta izin Iya, atau bukan. pamit Tapi kita ya. memecah frekuensinya. Tanda petik buat Iya. masyarakat Masuk umum akal yang kan? mungkin Ya. Berarti untuk memecah energi yang ada di situ karena ini kan frekuensi ya. Frekuensi itu dia naik turun gitu. Oh, berarti ini ilmiah ya? Iya, semua bisa dijelaskan. even Metafisik. gini ya, seperti kalau misalnya dalam pengobatan jika dalam diri seseorang sudah menumpuk energi negatif, luka Emotional batin, belief. apapun lah, kita bunyikan ini mungkin efek pertama yang mereka dapatkan adalah bisa jadi mungkin muntah, pusing, atau nggak bisa ngapa-ngapain, bawanya lemes. Itu kalau yang mungkin orang kurang paham saat melakukan healing pertama, menurut dia, udah aku bukan sembuh nih, makin parah. Sebenarnya enggak, itu mencuci toksinnya dulu. Ya. Jadi hari pertama kita akan dibantai habis-habisan dengan apa nih racun-racun di dalam diri kita, keluarnya bisa dari atas, dari bawah, keringat atau Emosional. pipis mungkin. Nah, emosional juga. Tapi biasanya kalau emosional jatuhnya ke lower ya. Jadi kayak pingin nangis, terus dia ngeluarin toksin dari air mata. Jadi hari kedua kadang-kadang fasenya mulai agak turun. Nanti hari ketiga pembersihan healing tadi baru kita bisa masukin energi positif ke dalam diri seseorang saat melakukan healing dari singing bowl. Sisi spiritualnya lah itu. Jenis penyakit apa saja yang bisa disembuhkan atau dibantu penyembuhannya dengan terapi singing bowl? Kalau secara medis belum ada ininya ya, belum ada penelitian khusus ya. Jadi kalau secara spiritual sih lebih ke cakra balancing. Iya, Kalau kita stres menenangkan suara tadi itu akan melancarkan iya, peredaran darah bisa aja. juga. Tapi butuh argumen medis ya untuk ini sebenarnya. Kalau ini, maaf ini ada pertanyaan nih. Apakah frekuensi suara dari singing bowl ini bisa dibandingkan dengan nada dalam agama Hindu? Ya, maaf ini sebelumnya. Sebenarnya- Kalau pertanyaannya. Nada om, Ya. Ya, sebenarnya nada om frekuensi ada di sini. Frekuensinya ada. Semua frekuensi ada nadanya masing-masing. Sebenarnya yang om ini mungkin kalau menurut aku ya, masyarakat umum mungkin hanya mendengar sesuatu yang spiritual cuman om doang. Padahal ada 7 seperti ini tuh masing-masing ada. Ada lam, apalagi mas? Fam, yam, Fam. ham, sampai ke om dia. Sampai ke om. Om ini sebenarnya adalah frekuensi yang tertinggi. cakra- Jadi kalau cakra orang satu. yang kurang paham saat dia mau memulai, seharusnya nggak memulai dari om. Om ini udah yang kayak apa ya? Tingkatan tinggi lah. Tingkatan udah di level tertentu. Jadi kita harus belajar dari bawah dulu, dari cakra yang warna merah. Dari dulu. Iya, kita rapikan di situ. Om ini justru di
posisi yang di atas di cakranya kita. Kebanyakan mungkin ya karena belum banyak yang menjelaskan atau memberi pemahaman sehingga yang selalu terdengar itu secara umum om. Cuma mungkin kalau dikorelasikan ketepatan suara om sama singing bowl mungkin aja bisa mirip, tapi kayak harus diteliti lagi lebih lanjut. Karena om itu sebenarnya frekuensi mungkin ya. Iya. Jadi bukan sesuatu kayak magic ketika kita meditasi dengan om maka miracle akan terjadi. Tidak seperti itu konsep. Karena kalau sudah menyangkut ke agama kayak banyak perdebatan gitu. Iya. Jadi kita nggak usah bicara. Nah, sekarang fungsi dari singing bowl sendiri bagi Mas Haikal dan Mami Rini. Kalau Mami menggunakan singing bowl untuk apa? Kalau Mas Haikalnya untuk apa? Kan ini dua jalur yang berbeda ya. Kalau siapa dulu? Silahkan. Kalau karena aku tarot reader ya, karena aku biasanya baca kartu. Baca kartu itu ketika kita membaca satu kartu dengan general reading ataupun personal, private masing-masing orang, itu kita akan menarik energi yang lumayan. Apalagi kalau orang tersebut dalam posisi yang benar-benar lagi down banget ya. Nah, biasanya aku akan menggunakan ini untuk membersihkan energi negatif. Kedua, karena aku dalam posisi banyak kristal juga, salah satu kristal aku manfaatin untuk reiki, untuk penyembuhan, untuk healing. Nah, kristal sekalipun mereka butuh yang namanya pembersihan. Contoh, seperti ini kristal ya. Nah, dia selalu kita gunakan untuk membersihkan kartu tarot. Dan dia juga butuh dibersihkan lagi oleh singing bowl. Nah, nanti pada akhirnya juga singing bowl kita juga butuh meng-cleansing atau membersihkan dia juga. Jadi kalau secara spiritual, aku lebih banyak menggunakan singing bowl bahkan untuk pembersihan energi diri aku sendiri. Ketika aku sendiri kepenuhan, limit banyak banget reading, kecampur aduk, dengan ini itu akan membuat aku lebih tenang. Even aku sakit kepala aku pakai ini. Caranya gimana itu? Berarti nggak perlu beli obat sakit kepala. Jarang sekali saya sudah sejak mengikuti dunia spiritual, saya sudah bisa dikatakan udah nggak menggunakan apapun untuk diri saya sendiri dengan bahan-bahan atau barang-barang kimia. Even kayak mungkin sesimpelnya lipstick aja yang paling berat deh untuk bahan kimia yang ada di badan saya gitu. Jadi biasanya kalau lagi butuh tenang, aku cukup ketok ini 3 kali. Nah, aku akan muter ini clockwise. Karena kalau clockwise ini untuk memasukkan energi positif. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang mau healing, ketika dia banyak sekali energi negatif, kita bisa berlawanan arah untuk membuang energi negatifnya dulu. Nanti diisi lagi dengan energi positif dengan arah yang clockwise gini. Nah, simpel. Kadang lagi kumat-kumat terparahnya, setelah aku gong, aku taruh di kepala. Ada yang besar gitu untuk yang kita besar, masukkan. abis digong aku sengaja aku tutup kepala aku pakai itu. Itu hitungan 5-10 menit, udah relax banget. Nah, kalau Mas Haikal sendiri? Kalau aku biasa memang bersihin air sebelum mandi, itu dia aku vibrasikan positif dulu tuh. Sebelum minum biasanya aku masukin, terus aku putar. Dia airnya memiliki vibrasi yang positif. Jadi dia punya efek healing. Atau juga kristal sih sebenarnya. Ya, kristal ini kita bersihkan, kita pakai nanti. Jadi kristalnya bersih secara energi ya. Kalau kalian percaya boleh gitu. Nah, ini yang ada di depan kita ini semua, ini singing bowl yang terbuat dari apa? Ini kristal quartz. Dari batu kristal yang jenisnya quartz. Bahannya seperti ini. Sebentar ya. Ini bahan utamanya. Jadi ini kristal dipolis ini. gitu. Kristal quartz. Ya, ini dia clear quartz untuk cleansing, untuk membersihkan apapun. Energi. Ya, dia jauh lebih penetral sih. Jika dibandingkan dengan singing bowl yang terbuat dari logam, apa ini ada kelebihannya atau? Kalau untuk mencari vibrasinya aku pikir sama ya.
sama. Untuk mencari vibrasinya. Cuma mungkin harmonisasinya akan jauh lebih baik dengan kristal. Kan dia berharmonisasi nih. Kalau kristal ini jauh lebih netral ya menurut aku. Tapi kalau tembaga, kita punya kepercayaan, punya keyakinan bahwa yang di alam-alam kita hidup kan bukan satu alam ya, ada alam gaib, ada alam yang astral. Ada beberapa yang unsur-unsur astral dia takut sama tembaga. Dia energinya sangat tidak kuat dengan yang namanya tembaga. Gitu. Jadi ini mungkin lebih banyak mungkin digunakan dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak semua. Untuk pengobatan juga. Cuman kalau yang tembaga akan lebih baik biasanya banyak orang menggunakan untuk pembersihan energi negatifnya dalam bentuk yang tadi. Mungkin ada yang kesambet biasanya. Di rumah biasanya kalau mau cleansing. Itu akan lebih manjur biasanya pakai yang tembaga. Tembaga juga ada yang 7. Kebetulan kita nggak punya yang tembaga. Karena dia ada juga. Yang model gini tuh ada yang sampai 7 cakra itu ada. Kebetulan kita senangnya yang lumayan agak modern karena kita juga berkecimpungnya di kristal sih. Kalau kristal ini dia absorbing energy. Dia menyerap energi dan kita juga bisa harvesting the energy. Oke. Satu lagi ini. Itu yang warnanya hijau. Ini emang sengaja dicat. ini sebenarnya basically sama. Ini mungkin ambil sama yang ini ya? Sama aja sih sebenarnya. Oh ini ya? Sama. Ini sama. Cuman kebetulan aku ada yang warnanya cakra. Seven cakra itu kan Mejiku Hibinyu. Sama seperti warna yang di atas itu. Jadi start merah dan ini hijau. Kenapa aku senang hijau? Kalau buat aku hijau tuh adem ya. Lebih kepada ini gelombangnya atau vibrasinya sangat matching sama aku untuk aku pribadi, aku cleansing diri aku. Personal preference. Jadi aku memang sengaja kemarin milihnya hijau. Ada sih beberapa warna pink, warna ini itu cuman kayaknya dia yang narik aku. jadi kalau warnanya itu memang bisa diwarnain gitu. Jadi di sini juga bisa diwarnain. Tergantung itu lebih kepada kesenangan yang sebenarnya dari satu kesenangan itu akan menarik vibrasi yang kita ciptakan. Oh, kamu cocok deh sama aku, kamu ini deh sama aku gitu. Menselaraskan. Sebelum membunyikan singing bowl atau menggunakan singing bowl itu sendiri, ada ritual khusus nggak yang harus dilakukan? Atau ritual lebih ke ini ya kali ya? Ada persiapan gitu deh. Persiapan secara ini enggak sih. Cuma intention ya? Ya intention boleh. Cuma kita harus respect the ball itself. Iya. Kayak nggak boleh dari dalam nggak boleh, karena dia akan pecah. Kalau kita dari luar, pukul dia dulu 3 kali, atau kita bisa pukul dia sekali intention dengan niat apa, gitu. Melepaskan energi negatif atau kesembuhan gitu. Dan ini sih kalau paling persiapan yang dimaksud kalau secara teknis ya kadang-kadang kita menggunakan dupa. Kita bakar dupa bebas, tidak ada aturan dupa ini, dupa itu. Lebih kepada sebelum melakukan ini pastikan di ruangan itu ya memang suasananya adem, aromanya tenang. Karena itu berpengaruh ke otak sama hati saat kita melakukan. Indranya aktif. Kalau lagi suasana tidak tenang, ruangan tidak bersih, kita bunyiin kayak penyanyi rock nanti. Siapa saja yang bisa menggunakan singing bowl itu? Apakah ada orang khusus? Atau siapa aja bisa. Siapa aja boleh. Siapa aja bisa selama dia punya keinginan dan kayak rasa ketertarikan. Tiba-tiba ini apa sih? Tiba-tiba kok pingin mencoba, biasanya itu sudah panggilan ya, minimal dia ingin tahu aja, berarti dia harusnya sudah bisa. Sebenarnya singing bowl ini adalah instrumen musik dasarnya, cuma dia instrumen musik untuk healing biasanya dipergunakan. Berarti kayak do re mi ya, sampai 7 not ya. Ya. Sudah? Oke, mungkin itu aja. Mungkin itu aja penjelasan tentang singing bowl dari kami. Apalagi nih Pak, Mas, kira-kira yang bisa Mungkin kita akan mencoba memainkan ya sambil healing sama-sama. Setelah itu kita tutup videonya ya. Setelah itu kita akhiri. Oke.
kami rasa penjelasan dan obrolan tentang Singing Bowl kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah hadir di acara kami, Sobat Bali Express. Sampai ketemu lagi di acara lainnya. Thank you, namaste. Namaste.